Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Ya, kali ini kita masih akan bahas mengenai model transportasi. Kali ini saya akan bahas mengenai persoalan transportasi tidak seimbang. Ya, jadi di video-video sebelumnya kita sudah bahas contoh penyelesaian persoalan transportasi yang seimbang menggunakan metode sudut barat laut, metode biaya terkecil, dan FAM untuk mencari solusi awalnya ya. Dan kita juga sudah bahas cara menentukan solusi optimal dengan menggunakan metode stepping stone dan MODI. Nah, kali ini bagaimana kalau transportasinya itu masalahnya itu tidak seimbang? Apa maksud dari persoalan transportasi tidak seimbang? Ya, perhatikan. Nah, persoalan transportasi tidak seimbang ini terjadi jika persediaan atau penawaran sumber lebih besar dari permintaan tujuan atau sebaliknya. Ya, bukan sebaiknya ini ya, sebaliknya. Nah, dalam kasus tak seimbang, metode solusi transportasi membutuhkan sedikit modifikasi. Ya, jadi kita modifikasi yaitu dengan menambah baris atau kolom dengan dummy. Ya, jadi variabel tambahan yang fungsinya menyeimbangkan persediaan dan permintaan. Ya, jadi itu solusinya kalau terjadi kasus tidak seimbang, menambahkan dummy pada baris atau kolomnya. Nah, ada catatan juga bahwa penambahan kolom baris dummy ini kolom atau baris dummy tidak akan mempengaruhi solusi awal maupun solusi optimal pada metode transportasi. Ya, jadi tidak akan mempengaruhi. Dan sel-sel pada kolom atau baris dummy diperlakukan sama seperti yang lainnya. Sehingga penyelesaiannya juga sama dengan tahap-tahap yang dilakukan pada model transportasi seimbang. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Oke, nah di sini misalkan sebuah perusahaan mengangkut pupuk ya dari 3 pabrik, persediaan ke 3 pasar, pasarnya ini yang meminta ya, jadi permintaan. Kemudian kapasitas persediaan ke 3 pabrik dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Pabrik 1 punya persediaan 120, pabrik 2 punya persediaan 80. Pabrik 3 punya persediaan 60. Pasar A meminta barang sebanyak 150 karung pupuk, pasar B minta 70 karung pupuk, pasar C butuh 60 karung pupuk. Nah, biaya transportasi dari pabrik 1 ke pasar A sebesar 8 dolar ya. Misalkan kita bahas dalam dolar saja. Pabrik 1 ke pasar B 5 dolar, pabrik 1 ke pasar C 6, 2 ke A 15, pabrik 2 ke pasar B 10, pabrik 2 ke pasar C 12, pabrik ketiga ke pasar A 3, pabrik 3 ke pasar B 9, dan pabrik 3 ke pasar C 10. Nah, selanjutnya ya, dari masalah tadi kita mencari solusi awalnya menggunakan metode biaya terkecil atau least cost method ya. Jadi boleh gunakan metode biaya terkecil, metode sudut barat laut, atau FAM. Nah, saya memilih menggunakan metode ini untuk mencari solusi awalnya. Ya, kita tentukan dulu fungsi tujuannya. Jadi ingat, rumus fungsi tujuan pada pembahasan saya sebelumnya, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai I kali sigma n sama dengan 1 sampai J Cij Xij. Ya, jadi C11 X11 tambah C12 X12. Nah, karena C11 nilainya 8 dolar, maka 8 X11. C12 X12, C12 nilainya 5 dolar, maka 5 X12. Tambah C13 X13, nilainya 6, maka 6x13 tambah 15 tambah C2 1x21, C21 nilainya 15 dolar,
Kemudian tambah C22X22, C22 nilainya 10. C23X23, C23 nilainya $12. C31X31, C31 nilainya $3. C32X32, 9 kali X32, dan C33X33. Nah, ini fungsi tujuannya. Nah, yang kita cari nanti adalah ininya, X31-nya, X23. Jadi Xij-nya yang ingin kita cari. Berapa barang yang dialokasikan dari sumber I ke tujuan J. Jadi itu makna dari Xij ya. Jadi barang yang dialokasikan dari sumber I ke tujuan J. Berarti kalau X22 dari sumber 2 ke tujuan 2. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kendala, ada 6. Nah, 3 yang pertama ini berdasarkan persediaannya ya. Nah, dari X11 tambah X12 tambah X13 artinya barang yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1, sumber 1 ke tujuan 2, dan sumber 1 ke tujuan 3, dalam hal ini pabrik 1 ke pasar A, pabrik 1 ke pasar B, dan pabrik 1 ke pasar 3 itu harus sesuai dengan persediaannya sumber 1 atau pabrik 1 sama dengan 120. Nah, seperti demikian juga dengan ini dan yang ketiga ini ya, sama ilustrasinya. Nah, kalau yang keempat ini X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 150, artinya barang yang dikirim perusahaan dari pabrik 1, dari sumber 1 ke tujuan 1, dari sumber 2 ke tujuan 1, dan dari sumber 3 ke tujuan 1, jadi total barangnya, dalam hal ini, dari pabrik 1 ke pasar 1, pasar A, dari pabrik 2 ke pasar A, dan dari pabrik 3 ke pasar A, itu harus sesuai dengan permintaannya pasar A, yaitu 150. Ya, jadi tidak boleh lebih dari ini dan kurang dari ini. Jadi harus sama dengan permintaannya pasar A. Demikian juga dengan ilustrasi dari fungsi kendala ke-6 dan ke-7 ini. Ya, jadi ini berdasarkan permintaannya pasar B. Ini barang yang dikirim dari ketiga pabrik harus sesuai dengan permintaannya pasar C. Kalau yang terakhir ini. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Oke, sebelumnya saya kembali ke soalnya tadi ya. Saya mau perlihatkan, saya lupa. Oke, kita lihat di sini. Total persediaannya pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. 120 tambah 80 tambah 60. Ya, jadi totalnya adalah 260. Ya, total persediaan dari ketiga pabrik. Kita lihat total permintaan dari pasar. Total permintaan dari pasar adalah 150 tambah 70 tambah 60 adalah 280. Permintaannya pasar 280, sedangkan persediaan hanya ada 260. Artinya antara persediaan dan permintaan tidak seimbang, tidak sama ya. Maka karena tidak seimbang, kita perlu menambahkan dummy. Nah, kira-kira dummy-nya kita tambahkan di kolom atau di baris? Ya, kita lihat yang mana kekurangan. Ya, jadi ternyata tadi permintaan lebih besar dari persediaan. Ya, jadi permintaan lebih besar dari persediaan, berarti di persediaan ini kita butuh tambahkan sebanyak 20 agar antara permintaan dan persediaan seimbang. Jadi di persediaan harus kita tambahkan 20. Yang artinya variabel dummy kita tambahkan di baris, di bagian baris. Ya, jadi di pabriknya yang kita tambahkan dummy. Ya, karena persediaan yang kurang. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, nah ini. Jadi kita tambahkan dummy di bagian ini. Sumbernya ya. Jadi pabriknya. Jadi kita anggap di sini ada pabrik keempat atau variabel kita misalkan sebagai variabel dummy. Yang mana dummy ini punya persediaan sebesar 20 unit barang. Ya, jadi 20 unit barang agar
sama antara persediaan dan permintaan, seperti itu. Ya, jadi kalau kita hitung 120 tambah 60, 80 tambah 60 tambah 20 hasilnya 280. 150 tambah 70 tambah 60 juga hasilnya 280. Jadi di sini sebaiknya kita tuliskan sama ya, supaya kelihatan bahwa sudah seimbang. Karena sudah seimbang, maka kita bisa menyelesaikan, menentukan solusi awalnya menggunakan salah satu metode. Saya tulis dulu ya, supaya kelihatan bahwa seimbang sudah. Di sini 280. Jadi persediaan 280, permintaan juga sudah sama 280. Seperti itu. Ya, karena sudah seimbang, maka kita selesaikan solusi awalnya menggunakan salah satu metode dari 3 metode. Nah, saya pilih di sini metode biaya terkecil. Oh iya, sebelumnya saya mau jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa kalau kita menambahkan variabel dummy, maka kita selalu menganggap biaya transportasinya itu adalah 0. Ya, jadi kita isi di kolom-kolom biaya transportasi ini dengan 0 ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu, karena kita menggunakan metode biaya terkecil, kita pilih biaya terkecil dari seluruh biaya transportasi yang ada. Ya, nah, biaya terkecil ya tentu yang 0 ini ya. Oke, 0. Nah, karena di sini ada 3 nilai yang bernilai 0, maka kita bisa pilih salah satunya secara acak. Ya, jadi kalau ada kasus ada nilai biaya terkecil yang sama, maka kita pilih salah satunya. Ya, seperti itu. Misalkan saya pilih yang sel yang ini ya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan metode biaya terkecil, kita pilih ongkos atau tarif transportasi terkecil dari sumber I ke tujuan Y. Nah, yang terkecil tentu yang bernilai $0 ini ya. Yang tidak ada biaya transportasinya. Ya, jadi di sini 0, maka yang terkecil ini 0. Kita pilih karena sama. Ya, jadi karena kalau kita mendapatkan kondisi seperti ini, ada 3 nilai yang sama, maka kita bisa pilih salah satunya. Misal kita pilih sel ini. Ya, jadi misal kita pilih sel ini. Sekarang kita lihat berapa yang memungkinkan diisi di sel ini. Ya, jadi kita lihat dummy punya persediaan 20. Pasar A meminta 150, maka di sel ini hanya bisa diisi sebanyak 20. Karena persediaan dari dummy yang kita misalkan tadi adalah 20. Kita isi 20 di sini. Nah, karena persediaannya dummy sudah diisi ke pasar A, maka tidak bisa lagi mengisi ke pasar B dan ke pasar C, maka kita silang. Selanjutnya kita pilih lagi biaya transportasi terkecil. Nah, dari yang ada di kotak-kotak ini ya, di sudut. Nah, yang paling kecil selanjutnya adalah ini, 3. Nah, berarti kita isi sel yang ini. Berapa barang yang mungkin dialokasikan dari pabrik 3 ke pasar A? Kita lihat, pabrik 3 punya persediaan 60. Pasar A butuh 150. Tadi sudah disalurkan dari dummy sebanyak 20, maka tersisa 130 lagi kebutuhannya pasar A. Tapi pabrik 3 hanya punya 60, maka di sini hanya bisa disalurkan sebanyak 60. Dan pabrik 3 tidak bisa lagi menyalurkan ke pasar B dan pasar C, karena sudah habis persediaannya. Sekarang pilih lagi biaya terkecil. Nah, biaya transportasi terkecil selanjutnya adalah yang ini, dari pabrik 1 ke pasar B. Ya. Nah, dari pabrik 1 ke pasar B ini, kita lihat pasar B permintaannya 70. Pabrik 1 punya persediaan 120. Oh, berarti dari pabrik 1 ke pasar B bisa memenuhi semua kebutuhannya pasar B, yaitu 70. Jadi diisi semua langsung. Karena sudah terpenuhi kebutuhan pasar B, maka tidak perlu lagi ambil dari pabrik 2. Kita silang di sini. Oke, sekarang lihat lagi sel yang biaya transportasi terkecil dari sel yang kosong ya. Ya, jadi kita tinggal perhatikan sel yang kosong. Nah, dari keempat sel yang kosong ini, yang terkecil ya sel ini. Nah, sekarang kita perhatikan berapa kira-kira yang bisa disalurkan dari pabrik 1 ke pasar C.
pasar C butuh 60. Oke, persediaannya pabrik 1 120, tapi tadi sudah disalurkan ke pasar B sebanyak 70, jadi tersisa 50. Jadi tersisa 50 unit barang persediaannya pabrik 1. Jadi tersisa 50 pupuk ya. Nah, karena hanya tersisa 50, maka dari pabrik 1 ke pasar C hanya bisa mengirimkan pupuk sebanyak 50 karung. Oke. Berarti tidak bisa lagi mengirim ke pasar A karena sudah habis persediaannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang mana lagi yang terkecil. Yang terkecil selanjutnya di antara dua sel kosong ini ya ini. Kita lihat berapa yang bisa disalurkan ke sini. Pasar C butuh 60, tapi tadi sudah dapat 50 dari pabrik 1, maka sekarang sisa butuh 10 lagi. Nah, pabrik 2 punya persediaan 80, berarti bisa mengirim 10 karung ke pasar C. Nah, yang terakhir, karena ini tersisa satu sel kosong, maka yang kita isi terakhir adalah sel ini. Nah, kita lihat, pabrik 2 punya persediaan 80, tapi sudah dikirim tadi 10 ke sini, tersisa 70. Kemudian, pasar A butuh 150. Tapi tadi sudah dapat dari pabrik 360 dan dari Dami 20, maka sudah terpenuhi 80 karungnya, jadi tersisa 70 karung. Dan ternyata, pabrik 2 bisa mencukupi permintaannya pabrik A ini, yaitu sebanyak 70 karung. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan solusi awal seperti ini. Ya, jadi dari X11 sama dengan 0, X11 berarti dari sumber 1 ke tujuan 1, dalam hal ini pabrik 1 ke pasar A tidak dialokasikan pupuk. Ya, kemudian dari X12 dari sumber 1 ke tujuan 2, dalam hal ini pabrik 1 ke pasar B dialokasikan sebanyak 70. X13 50, X21 70, X22-nya 0, X23 10, X31 60, dan kita misalkan ini X41 20. Nah, kalau kita mau mencari biaya total transportasinya, maka 8 kali 0 tambah 5 kali 70 tambah 6 kali 50, kita masukkan ke fungsi tujuan ya, yang kita sudah buat. Tambah 15 kali 70, tambah 10 kali 0, tambah 12 kali 0, tambah 3 kali 60, tambah 9 kali 0, tambah 10 kali 0, tambah 0 kali 20, tambah 0 kali 0, tambah 0 kali 0. Hasilnya kita peroleh seperti ini. Total biaya transportasinya adalah 1.820 ya, dolar. Misalkan kita bicaranya dalam satuan US dollar ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi diperoleh solusi awalnya seperti ini. X12 70, X13 50, X21 70, X23 10, X31 60, dan X41 20. Kita lihat. X41 itu tadi yang dummy ya. Sel apa? Oke, yang dummy ya. Nah, kita lihat jadi dummy itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap solusi awal karena 20 kali 0 ya hasilnya 0. Karena biaya transportasi dari variabel dummy kan selalu kita misalkan sebagai 0. Kayak seperti itu ya. Nah, sekarang karena kita sudah dapat solusi awal, kita ingin uji lagi solusi awal ini. Nah, untuk menguji apakah sudah optimal atau belum. Nah, untuk mengujinya, silakan adik-adik gunakan metode stepping stone atau metode Moody seperti yang sudah saya jelaskan pada video pembahasan sebelumnya. Ya, silakan coba kalian selidiki sendiri. Ya, selanjutnya saya mau kasih lihat contoh 2 untuk masalah model transportasi yang tidak seimbang ini. Ya, di sini contoh 2 misalkan ada sebuah perusahaan mengangkut pupuk dari 3 pabrik persediaan ke 3 pasar permintaan yang mana kapasitas masing-masing ketiga pabrik dan biaya transportasi per unit dari sumber I ke tujuan J ya dinyatakan dalam tabel ini.
Persediaannya pabrik 1 120, pabrik 2 80, pabrik 3 80. Kemudian permintaannya pasar A 150, pasar B 70, dan pasar C 40. Dan ini biaya transportasi masing-masing dari sumber I ke tujuan J ya. Jadi dari sumber 1 ke tujuan 1 ini 8, sumber 1 ke tujuan 2 $5, dan seterusnya. Ya, kita lihat total persediaan dari pabrik. Nah, totalnya 120 tambah 80, tambah 80, totalnya 280, total persediaannya. Kemudian kita lihat total permintaannya, permintaan dari pasar, 150 tambah 70, tambah 40, totalnya 260. Ya, ternyata persediaan melebihi dari permintaan. Ya, atau antara persediaan dan permintaan tidak sama, jadi tidak seimbang permasalahan transportasinya ini. Maka, karena tidak seimbang, kita perlu menambahkan dummy. Nah, kira-kira di mana kita tambahkan dummy? Pada baris kah atau kolom? Ya, ternyata kita lihat yang kurang, jadi kita tambahkan dummy pada bagian yang kurang, dan yang kurang adalah permintaan. Jadi yang kurang adalah permintaan. Jadi butuh tambahan sebanyak 20 agar seimbang dengan persediaan. Maka dummy kita tambahkan nanti di bagian kolom. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat. Nah, misal untuk menyelesaikan solusi awalnya ini saya mau menggunakan metode sudut barat laut ya. Adapun untuk penjelasan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ini sama seperti tadi ya. Jadi tiga fungsi kendala yang pertama berdasarkan persediaan dari sumber, dan 3 fungsi kendala yang terakhir ini berdasarkan permintaan dari tujuan. Ya, jadi tidak boleh melebihi persediaan dan permintaan seperti itu. Ya, nah selanjutnya kita lihat dummy ditambahkan di kolom karena tadi yang kurang adalah permintaannya. Maka kita tambahkan dummy di kolom, yang mana kita tambahkan sebanyak 20 karena tadi kurang 20 pada permintaan. Kita tambahkan 20 agar nilainya antara persediaan dan permintaan sama, yaitu sebanyak 280. Dan kemudian ingat, kita anggap biaya transportasinya itu 0. Ya, jadi 0 pada dummy yang kita tambahkan ini. Oke, selanjutnya saya mau menggunakan metode NWCM. Northwest Corner Method atau metode sudut barat laut. Ingat, metode sudut barat laut berarti kita mengisi sel kosong paling sudut kiri ini. Yang paling sudut sebelah kiri. Bagian kiri ini ya. Jadi kita isi sel kosong di sini sebanyak mungkin. Artinya kita kondisikan sesuai dengan persediaan dan permintaan. Jadi diisi kita alokasikan barang sebanyak mungkin sesuai persediaan dan permintaan. Pasar A butuh 150. Ya, pasar 1 punya persediaan 120. Artinya dari pasar A ke pasar 1 bisa mengirimkan semua barang, semua pupuk dari pabrik 1. Jadi, dari pabrik 1 mengalokasikan semua pupuknya ke pasar A. Nah, karena sudah dialokasikan semua, artinya pabrik 1 tidak bisa lagi mengirim ke pasar B dan ke pasar C karena persediaannya sudah habis. Nah, langkah selanjutnya pada metode sudut barat laut yaitu kita memilih sel yang paling dekat dengan sel yang sebelumnya kita isi. Sel yang paling dekat dengan sebelumnya ya tentu sebelah kanannya atau bawahnya. Nah, karena kanannya sudah kita silang, maka yang bisa kita isi adalah sel yang di bawahnya ini. Atau sel dari pabrik 2 ke pasar A. Ingat, lihat lagi, pabrik 2 punya persediaan 80. Pabrik A butuh 150. Nah, tapi tadi pabrik A itu sudah dapat 120 dari pabrik 1 ya. Jadi kekurangan 30 lagi. Jadi hanya sekarang tinggal butuh 30 karung lagi. Ya, berarti dari pabrik 2 ke pabrik 3 cukup mengirim 30 karung saja. Ya. Oke, ini juga tadi kita isi. Oke, seperti itu. Jadi 30. Karena kebutuhannya pasar A sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dia mengambil dari pabrik 3. Kita silang.
Nah, selanjutnya kita isi lagi sel yang paling dekat dengan sel sebelumnya. Sel yang sudah kita isi sebelumnya paling dekat ya tentu sebelah kanannya ini ya. Oke, kita isi lagi sel di sini. Lihat lagi kebutuhannya pasar B 70, persediaannya pabrik 2 80. Berarti dari pabrik 2. Nah, tapi tadi pabrik 2 sudah mengirim ke pasar A ya sebanyak 30 karung. Jadi di sini pabrik 2 punya sisa pupuk 50 pupuk ya. Jadi tersisa 50 pupuk. Artinya dari pabrik 2 ke pasar B hanya bisa mengirim sebanyak 50 karung. Ya, jadi hanya bisa mengirim sebanyak 50 karung pupuk karena tadi sudah mengirim ke pasar A. Karena persediaannya sudah habis, maka tidak bisa lagi mengirim ke pasar C dan ke dummy ini. Nah, selanjutnya kita cari lagi sel yang mana yang diisi, ya sel yang ini tentunya ya, yang paling dekat dengan sel sebelumnya. Oke, pasar B butuh 70, tapi tadi sudah dapat 50 ya dari pabrik 2, jadi tersisa 20 lagi kebutuhannya. Nah, pabrik 3 punya 80, berarti dari pabrik 3 bisa mengirimkan 20 ke pasar B sesuai permintaannya pasar B ya. Maka pasar B sudah terpenuhi semua permintaannya, kebutuhannya. Kita isi lagi yang paling dekat dengan sel sebelumnya, tentunya yang ini. Kita lihat pasar C butuh 40, pabrik 3 tadi punya 80, yang sudah dikirimkan ke pasar B sebanyak 20. Nah, tersisa 60, berarti pabrik 3 bisa mengirimkan 40 karung pupuk sesuai permintaannya pasar C. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, tersisa satu sel. Ya, berapa yang bisa diisi di sini? Nah, dummy butuh 20 ya. Dummy butuh 20 karung. Pabrik 3 punya 80, tapi tadi sudah disalurkan ke pasar B 20 dan ke pasar C 40 karung, maka tersisa 20. Yang ternyata cukup untuk memenuhi permintaannya dummy. Seperti itu. Jadi sekarang kita punya solusi awal yaitu X11120. Artinya dari pabrik 1 ke pasar A disalurkan sebanyak 120 karung pupuk. X2130, X2250, X3220, X3340 dan X3420. Yang mana kalau kita masukkan ke fungsi tujuannya, ya tinggal kita kalikan ya. XCIJ ke XIJ-nya. Kalau dia bertanda silang berarti nilainya 0. Dan ingat lagi tadi, dummy tidak akan mempengaruhi solusi awal. Karena kenapa? Nilainya dipastikan adalah 0. Ya, karena biaya transportasinya selalu kita misalkan sebagai 0. Nah, kalau kita masukkan ke fungsi tujuan, kita peroleh nilainya ini. 2490 dengan solusinya ini. Oke, nah sekarang kita mau cari apakah, nah kalau sudah dapat solusi awal, sekarang tugas kalian menentukan apakah solusi awal yang kalian peroleh itu sudah optimal atau belum. Seperti itu. Nah, kita punya solusi awal 2490 menggunakan metode sudut barat laut. Nah, untuk menguji optimalitasnya, maka kita gunakan metode stepping stone atau MODI. Nah, silahkan adik-adik selidiki sendiri optimalitas dari solusi yang sudah kita peroleh ini. Ya, menggunakan stepping stone atau MODI yang mana pembahasannya itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya, jadi sekarang kalian latihan untuk mencari optimalitasnya. Oke,